Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita boleh berkumpul dan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini tanggal 14 Desember ya, tahun 2025. Kita percaya kasih dan anugerah Tuhan begitu besar bagi setiap kehidupan kita. Kita boleh melihat sekarang saudara-saudaraku ya, di tempat ini ya, sudah ada pohon Natal yang terpasang dan pernak-pernik Natal yang luar biasa, yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Jemaat Tuhan yang sudah boleh pakai Tuhan untuk boleh memberkati kita pelayanan tempat ini, Ibu David dan anak mereka Leon ya, bersama dengan Ibu Gembala. Terima kasih buat kerja kerasnya ya, untuk boleh menghadirkan satu sukacita ya dalam kita merayakan Natal ya, saudara-saudaraku ya, bahwa kalau kita masih ada sampai hari ini, kita percaya semua diawali dengan kasih Tuhan yang luar biasa 2000 tahun yang lalu. Haleluya saudaraku. Sekali lagi kami berterima kasih ya buat jemaat Tuhan yang sudah boleh berjerih lelah menyumbangkan berkat Tuhan ini, dan juga repot sekali ya, sibuk tapi luar biasa bersama dengan Ibu Gembala boleh memasang ini semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Citaannya saudara-saudaraku, minggu lalu saya bicara bagaimana ya saudara-saudaraku, bagaimana tentang kemustahilan itu adalah awal dari keselamatan ya. Dan kalau kita bicara berita Natal, saya selalu katakan ya, ada 3 pribadi yang menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dalam menghadirkan dan memberitakan Natal itu ya, berjuang untuk mengalami Natal. Orang-orang itu atau kelompok itu ada suami istri, Yusuf dan Maria, kemudian para gembala dan orang-orang Majus. Nah, hari ini saudara-saudaraku, kalau minggu lalu saya bicara tentang kemustahilan awal dari keselamatan, dan saya ingin melihat sorotan kita kepada para gembala ya. Apa yang ada di sana? Mari kita membuka Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, saudaraku, hari ini saya kasih judul khotbahnya kemuliaan bagi Allah ya. Kemuliaan bagi Allah. Segala sesuatu yang sifatnya itu adalah membangun, sifatnya ada sesuatu yang memberkati, bahkan sifatnya bisa membantu orang menjadi berkat, apapun itu dalam kehidupan kita, maka saudara harus sadar bahwa itu adalah kemuliaan bagi Allah. Itu untuk kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Nah, saudaraku, Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 mulai, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Nah, mereka tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, jadi mereka tidak punya tempat tinggal yang bisa dikatakan luks, bagus atau memadai, tetapi mereka tinggal di padang, bukan padang Sumatera Barat ya saudaraku, padang di tempat mereka mengembalakan kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat kemudian, rutinitas itu, ya, rutinitas yang mereka lakukan terjadi setiap malam. Dan terjadilah suatu hari kemudian malam itu. Ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan apa saudaraku? Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ya, rutinitas yang selalu mereka kerjakan setiap hari, setiap malam, dikagetkan, dikejutkan dengan kehadiran seorang malaikat Tuhan. Ya, dan saya percaya ini juga bisa dikatakan malaikat yang bernama Gabriel yang datang kepada Maria. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, saudara, selalu kita menjumpai kalimat yang luar biasa ini. Yang saya katakan kalimat ini membuat kehidupan saya dan saudara menjadi satu pribadi yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan,
bahwa di tangan Tuhanlah kekuatan itu tetap ada. Katanya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, apa saudaraku? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita lihat ya, malaikat setiap hari mendapatkan tugas. Mereka pun tetap memuliakan Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Ya, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita, saudaraku? Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kalau kita lihat dan simak ayat-ayat ini, saudaraku ya, malaikat hanya bilang, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini kalau yang saya baca, tidak ada kata Bethlehem di sini. Tetapi yang menarik adalah ayat 15 itu katakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ya, ini satu pemikiran saja. Ya, malaikat yang pertama tadi katakan, telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tetapi tidak ada kata Bethlehem di sini. Nah, ayat 15 katakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Satu sama lain bilang, untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, saudara, kalau kemuliaan Tuhan itu datang, ya, sesuatu terjadi. Amin. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Natal ini datang kembali. Ya, hari ini, tahun ini gereja kita memakai warna dasar Natal itu warna green, hijau. Ya, warna hijau, ya saudara-saudaraku ya. Dan seperti domba yang makan rumput rumput hijau, saudaraku ya. Kalau saya boleh mengatakan seperti begini ya, domba itu makanannya rumput yang segar, rumput yang sehat. Rumput itu kan berwarna hijau. Dan gembala-gembala itu punya tugas yang tidak mudah, karena selain tugas mereka itu seperti security yang dapat shift malam, saudaraku ya, tugas malam. Jadi mereka melawan kedahsyatan alam yang sangat dingin, ya, dan juga melawan ancaman-ancaman binatang-binatang buas, yaitu bisa saja ada serigala atau singa ataupun harimau. Dan tugas gembala di malam hari itu memang luar biasa mereka. Tapi lihatlah saudara-saudaraku ya, berita Natal itu selalu berita yang heboh, berita yang luar biasa. Dan berita Natal itu datang kepada para gembala-gembala yang dalam tanda petik saya katakan ya, seperti tidak ada harapan. Ya, awalnya mereka ini ketakutan, saudara-saudaraku. Namun ketakutan itu hilang seketika dengan berita yang sangat menghibur, berita yang memberikan satu kekuatan dan pengharapan bagi mereka. Ya, apakah dengan berita itu tiba-tiba mereka naik status menjadi orang yang punya harta banyak, punya kawanan ternak banyak? Tidak ya, saudara-saudaraku ya. Tapi berita itu membuat satu pengharapan bagaimana ternyata dalam hidup ini ada sesuatu yang pasti nanti terjadi, yaitu ada harapan bahwa setelah aku tidak ada dalam dunia ini, pasti dalam pemikiran gembala ada satu kesempatan, ada satu peluang besar bagi mereka untuk mereka boleh tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Malaikat ini datang dari sorga, saudara. Dan saya percaya gembala-gembala itu terlepas daripada mungkin pendidikan mereka yang
kurang, kalau malaikat yang Tuhan sudah datang, mereka pasti tahu ini pasti datangnya dari sorga. Dan saya mau katakan, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati mereka. Ada semacam pencerahan, hikmat yang luar biasa. Ada satu jalan yang terbuka bagi mereka untuk mereka sampai kepada sorga. Haleluya. Dan jalan itu bukan saja dibuat oleh Sang Juru Selamat yang lahir di kota Daud, tapi Yesus Kristus itulah jalan itu. Haleluya, saudaraku. Dan mereka ingin menjumpai jalan itu. Nah, tadi saya katakan bahwa tema khotbahnya berjudul kemuliaan bagi Allah. Nah, saudaraku, kita boleh melihat kalau sudah bicara tentang kemuliaan bagi Allah, kita tidak boleh bermain-main di sini, saudara-saudara. Ada satu hal yang penting yang harus benar-benar, saudaraku, kita renungkan, bahwa kita percaya bahwa dunia ini selalu dalam kendali Tuhan. Itu yang saya bilang. Minggu lalu saya katakan tentang keberadaan tentang Maria, ya. Kalau Maria itu bisa dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, saya dan saudara bisa juga dipakai Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kebetulan juga pagi tadi kami waktu mempersiapkan untuk ibadah ini, kami juga dengar khotbah dari satu gereja online bahwa kalau kita bisa dipakai siapapun, dipakai Tuhan, tapi kita tidak boleh menjadi sombong. Nah, saudara-saudaraku, ya, kalau kita juga melihat bahwa gembala-gembala ini menerima satu hal yang luar biasa, yaitu malaikat bilang begini, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk apa? Seluruh bangsa. Bukan kesukaan yang kecil dan bukan untuk hanya di Bethlehem. Tapi kesukaan itu untuk seluruh bangsa. Kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Ya, berita yang hebat dan luar biasa bukan hanya untuk di Bethlehem, tetapi berita itu, kesukaan itu yang dikatakan kesukaan besar itu dimulai dari yang namanya Bethlehem. Dan mereka mendapat satu pencerahan yang luar biasa. Kalau bukan kemuliaan Allah yang bekerja dalam hidup mereka, mereka tentu tidak mau cepat-cepat untuk ke Bethlehem. Nah, hari ini saudara-saudaraku, ya, saya mau katakan 3 hal bagi kita semua. Ya, 3 hal yang bisa menjadi satu perenungan buat saya dan saudara. Ya, kita boleh melihat kemuliaan yang luar biasa, berita yang luar biasa. Karena kenapa saya katakan berita ini luar biasa, saudaraku? Karena selama 400 tahun sejak berakhirnya perjanjian lama, ya, Allah tidak berfirman. Masa yang sangat sunyi, masa yang bisa dikatakan masa yang mengerikan, saudara-saudaraku. Selama 400 tahun. Di Alkitab kita kan ada satu jarak lembaran yang kosong. Dan selama kurang lebih 400 tahun, Tuhan tidak berfirman. Dan tiba-tiba, ya, membuka awal dalam lembaran perjanjian baru, saudara-saudaraku. Ya, ada kesukaan besar yang datangnya dari surga. Jadi kalau dari surga itu, ya saudaraku, kecil apa besar? Pasti besar. Sesuatu yang dibuat dari surga itu pasti besar. Tadi kita nyanyi apa? Lagu, saudaraku, Ibu Gembala? Tuhan, kau sungguh besar, ya kan? Karyamu sungguh ajaib. Inilah yang dari surga, itu pasti yang besar. Dan saya dan saudara ini adalah warga surga, warga kerajaan Allah yang sedang mampir dulu ke bumi ini. Jadi, kalau di Natal ini, saudaraku, berikan hatimu yang besar. Saya juga terlalu banyak yang saya mengalami kejadian-kejadian. Sampai hari ini pun, Tuhan tetap terus bicara kepada saya, kamu tidak boleh begini, kamu harus perbaiki hidup kamu begini. Renungan pagi saya dapat lagi, kamu harus begini, begini. Tiap hari, saudara, saya sadar, Tuhan, ternyata benar ya, saudara-saudaraku, untuk sama seperti Yesus
yang lahir di Bethlehem, ya, itu ternyata butuh yang namanya perjuangan. Nah, hari ini saudara, 3 hal kita belajar bersama. Yang pertama, saudaraku, saya mau katakan secara tepat, Allah semesta alam, ya, berita Natal itu kan kita dikuatkan oleh berita Natal. Melalui berita Natal itu, kita sadar bahwa satu, Allah semesta alam tetap mengasihi dan mencintai ciptaannya. Nah, saudara perlu perhatikan, ya, ayat yang ke-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ya, inilah, ya, reaksi natural, reaksi alami dari seorang atau banyak orang kalau melihat sesuatu yang datangnya dari surga. Satu hal, yaitu ketakutan. Ya, saudara, kita ingat dalam sudut pandang yang sedikit agak berbeda, aspek yang berbeda, waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ya, kemudian langkah-langkah Tuhan mendekati mereka. Alkitab kata mereka pun bersembunyi dan mereka juga ketakutan, saudaraku, ya, karena mereka sadar mereka ternyata telah jatuh di dalam dosa. Berbeda dengan gembala-gembala ini, ya, karena mereka tidak pernah mengalami hal seperti begitu, saudaraku. Tiba-tiba terjadilah, ya, hal yang tidak pernah terfikirkan sekalipun oleh mereka. Saudaraku, yang pertama, Allah semesta alam, glory to Savior, kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi. Allah semesta alam tetap mengasihi dan mencintai ciptaannya. Hari ini, saya dan saudara tetap dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita buka sebentar 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya, perhatikan ini, ya, saudaraku. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk apa, saudaraku? Untuk dosa seluruh dunia. Inilah kesukaan besar itu. Kalau kesukaan besar itu hanya ditujukan untuk orang-orang Yahudi yang ada di Palestina, yang ada di Israel, khususnya ada di Bethlehem, maka berita Natal bukan berita yang menjadi berita kesukaan besar, hanya kesukaan kecil barangkali. Dia menjadi satu kesukaan yang besar karena Natal menghadirkan Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Ya, reinkarnasi, firman Allah yang hidup menjadi manusia, sama seperti saya dan saudara. Allah menjadi manusia, itulah hal yang mustahil. Tetapi kemustahil itulah awal dari keselamatan. Mustahil bagi otak dan nalar kita untuk menerima itu semua, saudara-saudaraku. Jadi, janganlah kita berdebat untuk hal seperti ini. Hai anak-anakku, kata firman Tuhan tadi, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Lebih baik kita dari fokus begini, saudara, hidup dalam kebenaran. Kita sadar Allah semesta alam tetap mengasihi dan mencintai ciptanya. Itu yang poin yang pertama. Dengan seperti hal begini, kita diingatkan untuk kita jangan berbuat dosa. Saudara, apakah kita masih punya gejolak-gejolak yang negatif dalam hidup kita?
Kita masih ingin punya niat untuk menyakiti hati Tuhan. Halo? Kita ini warga sorga, warga kerajaan sorga. Bahkan tadi kita sudah baca, anak-anakku. Ajaran mana yang bisa memiliki panggilan kepada Sang Pencipta dengan sebutan Bapa, dan Sang Pencipta itu memanggil kita dengan sebutan anak-anak? Saudara-saudaraku, tidak ada hal yang indah dan luar biasa kalau panggilan ini di dalamnya ada kasih dan anugerah Tuhan. Itulah sebabnya Allah semesta alam, Yesus Kristus, tetap mengasihi dan mencintai saya dan saudara sebagai ciptaannya. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, ya, yang kedua, kemuliaan yang luar biasa, berita yang luar biasa setelah Tuhan tidak berfirman lebih dari 400 tahun. Dan dari berita Natal ini kita dikuatkan, diingatkan bahwa yang pertama tadi, Allah semesta alam tetap mengasihi dan mencintai ciptaannya. Ya. Yang kedua, Allah tetap memegang kendali atas kehidupan kita manusia. Nah, saudaraku perhatikan. Kalau saya katakan Allah tetap memegang kendali atas kehidupan kita manusia, ini artinya bukan berarti kita tidak bisa menentukan pilihan kita. Ya, kita tetap diberikan yang namanya privilege, ya. Kita diberikan hak memilih untuk setiap apapun yang kita akan jalani dalam kehidupan kita, yang menentukan arah langkah hidup kita, ya. Dalam kitab Yosua, saudara-saudaraku, kita pernah membaca bahwa Yosua bilang, kepada siapa engkau akan beribadah? Aku dan keluargaku akan beribadah kepada Allah yang hidup. Pun demikian, dalam khotbah Yesus di atas bukit, ada dua jalan. Jalan yang lebar dan luas, atau jalan yang sempit dan jalan yang sesak. Ya. Pilihan ada sama kita. Tetapi izinkan saya untuk berkata kepada kita semua, kalau Allah yang tetap memegang kendali atas kehidupan kita manusia, maka disinilah yang dibutuhkan oleh saya dan saudara. Selain kasih karunia Tuhan, yaitu apa saudaraku? Kerendahan hati. Ya, kita membutuhkan ini. Dan itu lahir dalam inisiatif kita, kesadaran kita, bahwa kalau Allah yang memegang kendali atas kehidupan kita manusia, sebenarnya, saudaraku, ya sebenarnya, kita diajar untuk tetap percaya kepada Dia. Percaya yang benar, yang akhirnya percaya itu melahirkan iman yang kokoh, iman yang kuat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Kalau kita kembali lagi kepada 1 Yohanes pasal yang kedua, saudara-saudaraku perhatikan. Kembali kepada 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya, ya. Dan inilah tandanya. Tadi juga kita baca ada kata dan inilah tandanya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita apa saudaraku? Menuruti perintahnya. Ayat keempat, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah ini dia, karena Allah yang memegang kendali atas kehidupan kita, maka kita ada di dalam Dia. Kita rela dan ikhlas untuk memikul salib Kristus. Kita rela dan ikhlas untuk belajar mengalah. Dan ini memang berat, saudaraku. Ternyata saya sadar, saya baru sadar dan terus disadarkan Tuhan bahwa ternyata, saudaraku, untuk belajar melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, tidak mudah saat kita seperti menyampaikan firman Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku,
Kalau saya ingin mengajak saudara untuk melihat, Yakobus pernah berkata begini. Ya, Yakobus pernah berkata begini. Mari kita buka sebentar surat Yakobus. Rasul Yakobus dikatakan begini dalam pasal yang pertama, ya, ayat 22 mulai. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, kita sini, jujur ya saudaraku ya, kita suka lupa. Cepat sekali kita berkata-kata, tapi dengan cepat juga kita lupa bagaimana rupa kita. Seperti kita memandang wajah kita di cermin. Setelah itu kita pergi, dan seperti itulah kita. Mari kita mau jujur pada hari ini, saudaraku. Natal itu mengajarkan kejujuran dalam hati dan kehidupan kita. Ya, Natal selalu ingin mengoreksi hati dan kehidupan kita. Secara konsisten setiap tahun, pesan-pesan Natal selalu membawa saya dan saudara untuk mengoreksi hati dan pikiran kita. Hari ini pun demikian. Saya belajar untuk sekarang berusaha merenungkan setiap perbuatan saya, setiap tindak tanduk saya, setiap kata-kata saya. Kalau ada hal yang Tuhan tidak suka, tegurlah Tuhan dengan caramu Tuhan. Saudara, hari ini kita masih tetap punya rasa prihatin dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Ya, mereka sebagian besar mereka mengalami musibah ini, begitu berat derita yang harus mereka tanggung, terutama untuk saudara-saudara seiman kita. Ya, tapi kalau saya melihat ya, ada video-video yang ada, mereka tetap bersuka cita. Ada yang beribadah ya saudaraku, ada yang beribadah Natal, dan kesederhanaan yang ada. Dan saya percaya, mereka justru mengalami sukacita yang luar biasa. Saudara, di Bethlehem lah sukacita itu dimulai. Di hati saudara, harusnya ada Bethlehem. Di hati kita harus ada Bethlehem. Sukacita itu dimulai di sana. Kalau Allah tetap memegang kendali atas hidup kita manusia, maka sukacita besar itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Bukankah tadi kita sudah baca, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, coba kalau kita baca firman Tuhan ini bukan hanya di hari Natal, tapi setiap hari kita baca selama 365 hari dalam kurun waktu 1 tahun itu, kita tetap membaca firman Tuhan ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Maka ayat firman Tuhan ini akan melahirkan dua persepsi kalau kita membacanya dari sudut pandang kita sebagai manusia. Yang pertama, kalau kita mengalami kesusahan, kesulitan, haleluya, mengalami pergumulan dalam hidup ini, maka kita akan dikuatkan dengan berita yang mengatakan hari ini ada juru selamat bagi hidup saya dan saudara. Ada pribadi yang akan membuat kita kuat, tetap kita sanggup dan mampu memikul beban hidup yang kita alami. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah-tengah keberadaan hidup kita yang mungkin diberkati Tuhan secara materi, kita mungkin berada yang namanya comfort zone atau zona nyaman. Kita diingatkan Tuhan oleh firman Tuhan ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Artinya apa, saudaraku? Artinya apa? Harta kekayaan bukan juru selamat kita, tapi ada pribadi Yesus menjadi juru selamat saya dan saudara. Ya, kita membutuhkan materi, kita butuh uang, tapi jangan jadikan itu kesukaan besar bagi hidup kita. Pun demikian, kalau saya kembali lagi kepada pandangan saya yang pertama tadi,
kemiskinan ataupun kesederhanaan, justru kita berharap dan tetap bersandar kepada Tuhan. Ini dua hal yang sungguh luar biasa. Nah, yang ketiga, saudaraku, sebagai penutup, ya, dari berita Natal yang diterima oleh gembala-gembala dari para malaikat-malaikat yang datang dari surga, ya, kita diingatkan, kita dikuatkan bahwa segala kemuliaan dan hormat serta pujian syukur hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Saudara, ayat 14 dari Lukas 2 tadi katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, perhatikan, kemuliaan dari tempat maha tinggi itu menghadirkan damai sejahtera, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat penting sekali bagi kehidupan umat manusia yang ada di muka bumi. Damai sejahtera 2000 tahun yang lalu Yesus berikan dalam kehidupan para murid sebelum Dia harus mati di kayu salib. Yesus katakan, damai sejahteraku ku tinggalkan, ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu itu berbeda dengan yang diberikan oleh dunia ini. Selamat menyambut hari Natal, saudara-saudaraku. Ingat, ya, kalau kita bilang yang ketiga tadi, segala kemuliaan dan hormat serta pujian syukur hanya bagi Dia di tempat maha tinggi, maka jangan menjadi orang yang suka mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan angkuh. Hiduplah selalu penuh ucapan syukur. Jadi 3 hal saya bagikan pada hari ini sebagai pesan Natal untuk minggu ini. Allah semesta alam akan tetap mengasihi dan menyintai ciptaannya. Yang kedua, Allah tetap memegang kendali atas kehidupan kita manusia. Yang ketiga, segala kemuliaan dan hormat serta pujian syukur hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Natal hadir 2000 tahun lalu kepada para gembala yang hina dina, gembala yang miskin, gembala yang susah, yang sangat dipandang rendah. Namun mereka tidak kehilangan semangat karena ada sesuatu yang membungkus hidup mereka. Kemuliaan. Kemuliaan itu sesuatu yang datangnya dari surga. Saya dan saudara adalah warga surga. Mari saudaraku, belajar untuk memberi di hari Natal ini. Belajar untuk menjadi orang percaya yang tetap punya filosofi hidup, prinsip hidup, atau life of sight, gaya hidup untuk memberi. Ya, mereka tidak kehilangan semangat. Kemuliaan yang dibawa oleh Sang Juru Selamat dari surga memberikan satu gairah dan sukacita kepada para gembala. Kita juga akan mengalami hal yang sama. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Seumur hidupku masuk dalam